Hari ini saya bahas salah satu hal yang menarik dalam trading bagi para pemula, stop loss dan take profit. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam materi pembahasannya. Pertama-tama kita harus tahu apa itu stop loss. Ya, what is stop loss? Apa itu stop loss atau stop loss order? Sederhananya begini teman-teman, ketika teman-teman trade ya dalam forex, teman-teman itu sudah menentukan yang paling penting dalam trade adalah yang namanya risk management, risk dan reward lah kalau saya bisa bilang. Kalau misalnya kita ngomongin berdasarkan terminologi, sebelum saya loncat ke sana ya, kalau kita hanya ngomongin sebatas terminologi, stop loss itu adalah sebuah order yang kita tempatkan dengan brokernya ya, dimana nanti secara otomatis bisa meng-close ya, atau menutup trade yang kita jalankan jika ternyata pasar bergerak melawan kita pada pergerakan harga tertentu. Dan ini gunanya apa sih? Tujuan utama dari penempatan stop loss itu adalah untuk membatasi loss yang kita akan dapatkan, sehingga kita bisa memproteksi capital yang kita miliki. Semisal teman-teman entry untuk buy di USD CHF, anggapan teman-teman entry-nya di sebelah sini ya, saya ambil di sebelah sini. Kita ngomongin posisi pembelian. Nah, teman-teman sudah entry, anggap buy di sini ya, teman-teman nge-buy, lalu teman-teman tentukan, oh saya akan TP di, saya kasih label harga, catatan harga. Nah, saya akan buy, saya akan take profit di sana. Saya entry-nya di area ini ya, dan stop loss saya di sini. Ini stop loss saya di sini. Ini sudah terbentuk. Teman-teman kalau perhatikan risk dan rewardnya, sebentar saya paskan 1:2. Nah, ini 1:2 ya, risk rewardnya 1:2. Artinya apa? Teman-teman berharap dapat profit lebih banyak dibandingkan loss-nya, begitu dulu. Tapi kondisi sekarang ini kita anggap loss ya, karena teman-teman lihat di sini dia melanjutkan penurunannya. Nah, stop loss order ini menjadi area atau menjadi salah satu orderan yang kita tempatkan agar bisa meminimalisasi kerugian-kerugian yang mungkin bisa kita alami ketika market tidak sesuai yang kita inginkan. Jadi ketika dia drop turun di 0.857, otomatis orderan kita untuk nge-buy tadi di 0.864 itu di close otomatis. Oke? Dan dia selesaikan trade-nya di situ saja. Walaupun harganya terus turun, bahkan sejauh kalau kita ngomong paling bawah ada di 0.84151. Jadi itulah gunanya stop loss order ya, sehingga teman-teman nggak perlu khawatir. Nah, sekarang kita ngomongin yang keduanya. Apa itu take profit? Kan kita sudah bahas apa itu stop loss ya. Sekarang apa itu take profit? Take profit order lah. Sebenarnya sederhana teman-teman. Yang namanya take profit order artinya kalian sedang menempatkan sebuah orderan di mana ketika nanti harga bergerak terhadap level tertentu dan sampai pada level profit yang kalian inginkan, dia otomatis menutup. Jadi gunanya apa ya? Gunanya untuk membantu kalian bisa nge-lock ya, atau mengunci profit yang kalian dapatkan tanpa harus kalian memonitor marketnya secara langsung. Nah, kita ambil contoh kayak tadi. Teman-teman sekarang perhatikan, saya turunkan aja di sebelah sini. Nah, kondisi sekarang teman-teman akan buy dalam level baru ya. Take profitnya saya taruh di atas ini. Nah, ini teman-teman akan take profit di 0.871, teman-teman buy-nya di 0.851 dan stop loss-nya di 0.844. Ini adalah pergerakannya. Nah, ketika teman-teman buy, dia bergerak naik ke atas. Anggap jangan terlalu tinggi deh, saya turunin aja di sebelah sini. Nah, ketika teman-teman buy, dia bergerak naik ke atas dan dia hit untuk area yang teman-teman inginkan. Jadi, teman-teman buy di 0.851 dan teman-teman profit di 0.866. Jadi teman-teman ini trade-nya adalah trade yang profitable. Walaupun dia naik lebih tinggi, ya teman-teman kan lihat ya, dia naik lebih tinggi ke 0.874, tapi posisi kalian buy tadi sudah otomatis di close. Karena apa ya? Karena kalian sudah menempatkan take profitnya di 0.866. Jadi di situ teman-teman bisa melihat ya, gunanya stop loss dan take profit. Stop loss ya untuk bisa mengunci atau meminimalisasi risiko yang lebih besar, sedangkan take profit ya untuk mengunci profit yang bisa kalian dapatkan ketika kalian nggak bisa memonitor secara terus-menerus di dalam pasar gitu, di dalam pasar sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya? Nomor 3 ya, bagaimana cara menentukan SL dan TP yang baik?
Nah, umumnya orang itu menentukan stop loss dan take profit yang baik sebenarnya sederhana. Biasanya pakai yang namanya risk dan reward ratio. Ya, ada yang namanya risk to reward ratio. Umumnya orang itu akan ngajarin kalian 1:2, 1:3. Maksudnya apa sih? Jadi kalian ketika loss, misalnya kalian ini ngomongin secara duit ya. Kalau misalnya kalian loss $2, kalian bisa loss $2. Maka kalau kita ngomongin risk rewardnya 1:2, harapan kalian profit itu $4. Karena $2 loss, maka kalian butuh kali 2-nya, $4. Atau misalnya kalian 1:3, $2 loss, maka kalian butuh $6 untuk profit. Jadi itu cara menentukan SL dan TP yang baik. Baik ini belum tentu benar ya, karena tergantung dari tingkat kenyamanan kalian. Untuk yang tadi saya tunjukkan di sebelah sini, ini adalah risk reward ratio dengan rasionya 1:231, 2.31. Artinya sudah sesuai lah dengan risk reward 1:2 normalnya. Bisa nggak RR itu 1:1? Jawabannya bisa-bisa aja, nggak ada yang masalah. Yang penting teman-teman tahu trade-nya, tahu dengan risk dan reward yang kalian jalankan. Itu cara menentukan SL dan TP yang baik. Oke. Dan kalau misalnya kalian mau nanya, kalau misalnya saya pakai MT4, MT5 itu gimana ya? Ada kok teman-teman, jangan khawatir. Di setiap kali kalian entry posisi, itu kalian bisa modify posisi kalian, lalu nanti kalian bisa atur untuk stop loss dan take profitnya. Nggak masalah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke 4, yaitu common mistake. Ya, common mistake atau kesalahan umum. Kesalahan umum ketika menempatkan SL dan TP. Apa sih kesalahan-kesalahan umum orang itu ketika dia menempatkan stop loss dan TP? Tentu pertama adalah SL terlalu dekat. Ingat ya, kita tuh stop loss sebenarnya mengatur stop loss itu karena kita mengetahui risikonya. Kalau misalnya kita mengatur stop lossnya terlalu dekat, umumnya bisa aja kena hit. Misalnya teman-teman mengaturnya beda 10 pips atau 20 pips. Dan ketika dia drop, dia ngehit stop loss kalian, ternyata dia melanjutkan sesuai dengan yang kalian inginkan. Anggap kalian posisi buy. Misalnya di sini saya posisi buy ya. Kita ambil lebih atas dikit aja. Nah, kita taruh stop lossnya di bawah sini. Ini kan sebenarnya sudah hit stop loss teman-teman. Hit stop loss, lalu dia melanjutkan penguatannya dengan signifikan. Mungkin teman-teman ngejarnya risk dan reward yang lebih besar. Misalnya ini kan 1:575 jadinya. Tapi karena kalian mengejar risk dan reward yang lebih besar, ternyata harus memakan potensi profit kalian sebab kalian menempatkan stop loss yang terlalu dekat gitu. Lalu yang kedua apa? TP-nya terlalu jauh. TP terlalu jauh. Oke, misalnya kalian punya pandangan dia akan kuat kok naik ke atas, lebih tinggi. Anggap teman-teman taruhnya lebih tinggi sedikit aja. TP-nya di atas sini aja, sedikit saya tarik ke atas di 876. Apakah dia ada hit ke 876? Jawabannya nggak ada. Karena paling tinggi yang pernah dia hit hanya di 874 ini. Perbedaannya hanya sebatas 20 pips. 874 sampai ke 876. Dia nggak ngehit take profit kalian, malah dia drop sampai ngehit ke area stop loss kita. Dan itu yang menjadi masalah nanti. Kenapa? Karena kita nggak bisa nih mendulang profit yang baik hanya karena kita menempatkan TP yang terlalu jauh. Dan yang ketiga adalah melupakan atau mengecualikan yang namanya market volatility. Ingat ya, market itu nggak bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. Market itu ya adalah market, hasil dari total semua behavior yang terjadi di dalam pasar, dari behavior orang-orang, institusi, trader lainnya di dalam pasar. Artinya apa? Ada nggak dia potensial drop dulu sebelum naik? Tentu ada. Ada nggak dia bisa naik dulu sebelum drop kencang? Ada juga. Itulah yang namanya volatility. Nah, karena kita tidak menghitung volatility, misal kita entry dalam momen news atau ada economic event lainnya, nah kita nggak memperhitungkan. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi masalah buat kita. Itu salah satu juga menjadi kesalahan umum ya ketika kita menempatkan stop loss dan TP. Nah, sekarang section 5 adalah conclusion seperti biasa. Jadi apakah penting belajar? Tentu penting. Ya, tentu banget. Ini kita penting banget belajar tentang stop loss dan take profit. Kenapa? Karena ini adalah tools. Ya, stop loss order, take profit order itu adalah tools yang membantu kita buat apa? Satu, bisa manage risk. Kedua, bisa memproteksi capital kita. Ini saya sambil ketik ya. Jadi, satu, untuk manage risk. Dua, proteksi capital atau proteksi uang yang kita miliki. Oke? Terus habis itu, locking the money, locking the profit. Ya kan?
Lalu keempat, selain kita bisa locking the profit, apalagi yang bisa kita mendapatkan dari order ini, kita tidak perlu sering monitor. Ya, tidak perlu sering monitor. Jadi kita terbantu banget sebenarnya. Satu, manage risk-nya baik. Kedua, kita bisa memproteksi capital kita. Ketiga, kita bisa nge-lock profit yang kita dapatkan. Dan yang terakhir adalah nggak perlu sering monitor. Ketika teman-teman entry, oke, saya buy sekarang, saya tetapkan SL sekian, TP sekian, ya udah, saya tinggalkan. Mungkin teman-teman sedang sibuk bekerja, berbisnis, atau bersama keluarga dan lain sebagainya. Nanti teman-teman tinggal cek lagi apakah sudah hit either stop loss kalian atau take profit kalian. Dan ingat ya, namanya trade itu dia dinamis. Kalian bisa kena stop loss 2-3 kali dalam seminggu, tapi kalian bisa balik dengan profit. Kalian bisa profit berkali-kali dalam 2 minggu atau 3 minggu berturut-turut, nextnya kalian bisa loss berturut-turut. Itulah gunanya kita memahami stop loss dan take profit ini. Semoga membantu dan sampai berjumpa di video selanjutnya.